Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nasima, kembali lagi di Nasima Space, Beyond the Horizon. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne Nasima. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wim Khaira Mirza sebagai pembawa acara hari ini. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita dari Home Pimpa. Selamat datang Kak Sidik di Nasima Space. Oke, selamat datang. Makasih ya Kak udah datang. Siap. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sedikit batuk tapi tetap sehat. Oh iya. Semoga lekas reda ya batuknya ya. Amin amin. Ya. Eh, jadi kali ini di episode 7 ini ya, kita mau bahas tentang komunitasnya Kakak. Namanya apa Kak? Namanya Home Pimpa. Oh, Dari komunitas. Home Pimpa itu ada artinya yaitu dari kita kembali ke Tuhan. Oh, dari kita kembali ke Tuhan. Itu gimana maksudnya? Ya, artinya kita bermain di dunia tapi kita tetap ingat Tuhan bahwa di dunia kita nggak selamanya, artinya kita cuma bermain dan akan kembali ke Tuhan gitu. Oh, iya. Wah, aku baru tahu. Bagus banget nih. Nah, jadi Home Pimpa itu gimana sih? Kayak bisa diperkenalkan sebentar? Oke, Dikit. Home Pimpa. Home Pimpa itu komunitas yang bergerak di bidang permainan tradisional. Di Home Pimpa itu tugasnya apa sih? Tugas dari Home Pimpa yaitu melestarikan, mengedukasi di masyarakat luas, karena yang namanya permainan tradisional ini kan salah satu budaya bagi bangsa Indonesia. Jadi budaya itu yang banyak sekali di Indonesia, sekitar 2.200 permainan tradisional, dan sayang jika sebanyak itu kan suatu kekayaan bangsa Indonesia ya, harus hilang kan sayang begitu, karena kadang kita merasa memiliki itu ketika udah kehilangan gitu ya. Jadi kita mencoba melestarikan, artinya bukan melestarikan sebagai beban harus dimainkan terus menerus, enggak, tapi lebih ke kita enjoy gitu, karena namanya permainan kan harusnya membuat kita senang gitu. Iya. Oh, jadi intinya buat melestarikan itu ya, permainan tradisional di Indonesia gitu ya. Ya, betul. Kalau komunitas Home Pimpa ini tuh awal mulanya gimana Kak? Terbentuknya gitu. Kalau komunitas Home Pimpa di Indonesia itu pusatnya di Tangerang. Dulu 2016 ada beberapa anggota di komunitas Tangerang itu main ke Semarang. Ada acara di SD Negeri 1 Sekaran di situ, dan beberapa teman-teman Home Pimpa yang dulu mendirikan itu sempat join di event tersebut, dan yang dari Home Pimpa pusat tersebut menghendaki untuk coba deh didirikan juga di Semarang gitu. Itu di tahun 2016. Terus teman-teman di waktu itu mereka mereka juga senang, mereka enjoy di permainan tradisional ini, dan sampai sekarang kita bisa teruskan gitu di komunitas Home Pimpa Semarang. Kalau di komunitas ini sendiri tuh ada berapa orang Kak? Kalau di tahun ini, di tahun 2023 kemarin kita sempat open recruitment, itu sekitar 23 pengurus. Itu baru kita pengurus, istilahnya kita yang merancang kegiatan dan lain-lain, tapi kita juga ada namanya Sobat Home Pimpa, atau di situ kita juga biasa mengadakan volunteer gitu. Jadi enggak hanya pengurus, tapi kita juga terbuka nih, kalau ada teman-teman gimana sih caranya pengen ikut Home Pimpa, nah kita biasanya ajak di grup volunteer itu. Terus kalau sekarang itu Home Pimpa ini tuh cuman ada di Semarang apa di kota lain juga ada Kak? Kalau Home Pimpa itu beberapa kota ada, dari Jogja, terus Tangerang tadi, dan masih banyak beberapa daerah di Indonesia. Tapi untuk saat ini yang aktif memang Home Pimpa di Home Pimpa Semarang, di tahun 2023 ini. Kalau boleh tahu kenapa di kota lain itu nggak aktif Kak? Itu banyak faktornya ya, karena kita juga mungkin di dulu mereka mereka masih banyak waktu luang, mereka masih enjoy, dan seiring bertambahnya waktu kan mereka juga mungkin bertambahnya tanggung jawab juga, mereka sudah sibuk kerja dan lain-lain, mungkin
belum ada regenerasi ke bawahnya. Jadi alhamdulillah di Semarang kita ada regenerasi lagi, jadi terus menerus bisa kita hidupkan kembali komunitasnya. Itu berarti mungkin kayak gak ada orang yang join lagi gitu, terus jadinya Homimpa di kota lain gak aktif gitu. Ya mungkin karena apa ya, mereka foundernya, pendirinya karena sudah sibuk dengan bekerja mungkin misalnya, jadi mereka kurang ada waktu untuk komunitas ini. Artinya komunitas Homimpa seperti ini kan tidak hanya apa ya, butuh orang secara nama, tapi butuh juga mereka yang memang berkeinginan kuat gitu untuk melestarikan permainan tradisional. Jadi nggak cuma kita sekedar beberapa agenda kegiatan kita laksanakan, tapi kita juga ada tujuan utama begitu. Jadi butuh orang yang memang benar-benar tertarik di bidang ini. Oh ya ya ya. Terus kan tadi udah disebutkan ya kalau di Homimpa tuh ini apa, melestarikan permainan tradisional gitu. Nah di komunitas itu tuh ada mainan tradisional apa aja Kak? Kalau di Homimpa Semarang ini ada banyak ya Kak. Salah satunya ada egrang, kita punya beberapa itu yang jadi ikonik. Orang tua, anak-anak mereka penasaran mainan egrang. Mungkin kalau orang tua dulu pernah main egrang terus main egrang, mengajarkan anaknya, anak sekarang juga kesusahan main egrang. Selain egrang ada terompah panjang atau bakiak, itu yang bareng-bareng. Oh iya Nah, bagian yang iya tahu. 5 orang itu juga seru, itu diperlombakan juga sampai nasional. Terus kita juga ada mainan kecil-kecil seperti dam-daman, dakon, terus bekel, kelereng, masih banyak sih beberapa permainan yang kita biasa bawa di kegiatan kita. Kakak bawa contohnya enggak? Ada. Gimana? Itu. Ini namanya permainan dakon. Ini gimana Kak cara mainnya? Oke, di depan kita udah ada namanya alat permainan, salah satu permainan tradisional yaitu dakon. Sebelumnya pernah main nggak ini dakon seperti ini? Pernah dulu, tapi waktu kecil pernah sering. Waktu kecil ya? Iya. Mungkin SD gitu ya? Iya. Nah, kita ini coba mainkan lagi ya. Di sini ada 7 kotak masing-masing untuk satu pemain, itu melambangkan 7 hari. Bahwa kita setiap manusia itu mempunyai waktu yang sama, dan setiap apa ya, keputusan yang kita ambil nanti berdampak di keputusan yang lain. Itu filosofi dari permainan dakon ini. Oh, jadi ada filosofinya Iya. juga ya, baru tahu. Dan bijinya seperti ini. Nah, ini satu lubang seperti ini isinya 7. Nah, kalau udah kita tata seperti ini, ada 7 poin kayak gini ya, tiap lubang. Lalu kita langkah selanjutnya adalah switch untuk menentukan siapa yang lebih dulu bermain, begitu. Mau diperagakan switch? Iya. Tapi jangan gunting batu kertas, switch biasa ya. Oh iya. Oke, duluan. Aku duluan. Oke.
Ini lubang kamu di sini, Mm-mm. ini di lubang saya di sini. Jadi nanti ambil salah satu terus muter dikasih satu-satu, tapi punya saya dilewatin. Jadi cuma ngisi punyamu. Gitu. Oh iya, paham. Mm. Ke kiri. Iya. Nah, terus diambil. Ya, terus kayak gitu sampai habis. Oh, udah selesai nih, Kak. Udah. Berarti gimana? Nah, ini karena ini kan punya saya. Ya, ini Mm-mm. punya saya. Kalau kayak gini kan nggak usah kita hitung ini, kelihatan siapa yang menang. Ya. Yang menang yang terbanyak, yaitu Mm-mm. kamu ini yang menang. Wah, lebih jago ini dari saya. Lebih jago dari yang ada di komunitasnya. Boleh besok main-main ke komunitas terus melawan pengunjung. Siap. Oke. Oh, jadi yang lebih banyak tuh yang menang. Iya betul. Ini kan Oh. banyak yang kita bisa pelajari dari sini ya. Mm. Untuk misal kita ambil anak-anak, mereka kan yang sering bermain dengan ini ya. Kalau orang dewasa mungkin karena sibuk dengan pekerjaan cuma sesekali mainin ini. Tapi kalau anak-anak mereka punya waktu banyak buat memainkan ini. Selain anak-anak belajar yang Oh. dari membagi per lubang ini aja harus menghitung 7. Ada lagi juga kita belajar konsentrasi. Konsentrasi artinya kita harus meletakkan benar-benar satu-satu di setiap lubang. Dan yang ketiga kita juga belajar strategi. Strategi artinya ini walaupun simpel ternyata kita butuh strategi. Kalau kita asal-asalan, ini kan jarak jumlahnya kan cukup banyak ya. Berarti kan harus ada beberapa trik, beberapa strategi yang harus kita terapkan di permainan ini. Begitu. Oh, iya. Dan yang terakhir pasti di setiap permainan tradisional banyak kita harus mengangkat namanya kejujuran. Ya, itu kita dapatkan terus di setiap permainan tradisional begitu. Oh, jadi kalau main dakon ini tuh melatih ini ya, melatih berhitung buat Iya. anak-anak, konsentrasi, Betul. melatih strategi juga Strategi biar juga, menang. iya. Oh, iya. Kelihatan simpel tapi ternyata butuh mikir. Oh, iya. Gitu. Terus kalau di komunitas kakak ini tuh kegiatannya apa aja gitu? Kalau di komunitas Hombi kegiatan rutin yaitu Car Free Day. Kita Car Free Day 2 minggu sekali di Simpang 5. Itu kita sekitar jam 6 sampai jam 9. Kita stay di situ, kita bermain dengan para pengunjung yang ada di Simpang 5. Di situ free, pengunjung boleh nyoba apapun permainan yang ada di situ. Itu kegiatan rutin kita. Terus kalau program kita yang setiap tahun kita ada home pimpa ke sekolah. Kemarin sudah terlaksana kita di beberapa sekolah yaitu di SD Negeri Pekunden, terus di TK juga kita main di sana. Artinya kita coba lebih dekat lagi dengan anak-anak untuk minimal mereka tahu permainan tradisional. Terus kita juga ada home pimpa ke kampung, kita ada home pimpa jalan-jalan begitu. Dan beberapa kesempatan kita juga diajak kolaborasi dengan dinas terkait gitu. Kalau tadi Car Free Day itu terakhir tuh kapan? Kalau Car Free Day sekitar 2 minggu yang lalu di pertengahan Mei kita ada Car Free Day. Terus mungkin awal Juni ini juga kita akan adakan Car Free Day. Itu menarik sih, ramai sekali pengunjung, mereka antusias begitu. Kalau bulan ini kapan? Untuk bulan ini nanti bisa di follow up di IG-nya ya. Kita ada IG hompimpa.smg, itu update terus ketika ada Car Free Day begitu. Oh, iya. Nah, ini kan tadi udah dijelaskan ya kegiatan apa aja gitu kan yang dilakukan sama komunitas home pimpa. Nah, terus kalau di masa sekarang ini ya itu tuh masih banyak nggak sih orang yang mainan tradisional gitu? Kalau dari kacamata Kak Sidik sendiri gimana? Kalau
saya karena di komunitas permainan tradisional pasti bilangnya banyak secara mereka penghobi. Tapi kalau secara umum mungkin juga kakak tahu sendiri ya. Maksudnya anak-anak sekarang mereka mainannya apa? Mereka jarang pasti bermain seperti ini misalnya. Tapi untuk penghobi di permainan tradisional itu ternyata cukup banyak. Seperti salah satu permainan yaitu ketapel. Tahu ya ketapel? Iya, Itu penghobinya luar biasa banyak dan dipertandingkan beberapa kali di tingkat nasional. sampai ke tingkat nasional juga. Iya, itu ketapel ada. Terus ada juga gobak sodor, itu juga dipertandingkan sampai tingkat nasional. Wah, itu seru banget. Ternyata gobak sodor yang kita tahu cuma kayak sepele ya, cuma jagain-jagain itu. Ternyata strateginya juga menarik. Wah, rame itu. Oh, sering menang kakak. Kalau saya kebetulan diundangnya nggak jadi peserta, tapi jadi juri. Oh jadi juri. Iya, Pernah. jadi Oh, beberapa kali kita diundang jadi juri. Itu jurinya juga ada sekitar empat. Terus ada lima lawan lima begitu. Itu ya juga seru itu. Terus ada bakia bakia terompah panjang itu juga sampai tingkat nasional. Egrang pun dilombakan sampai tingkat nasional. Mungkin wah keren bisa keren. di riset karena di YouTube kan udah banyak, silahkan dicek mereka atlet egrang gitu. Atlet biasanya atlet sepak bola, ini atlet egrang. Mereka main egrang kayak nggak pakai egrang jadi lari lincah begitu. Oh itu latihannya lama gak sih kayak buat bisa naik egrangnya gitu? Iya, Kok pasti bisa lama. gitu? Dan itu kan untuk yang standar nasional yang diperlombakan itu kan ada ukurannya dan itu ya cukup tinggi begitu. Paling tinggi itu berapa? Kalau Egrang. untuk variasi egrang banyak. Terakhir saya lihat ada egrang dengan biasanya kita lihat kan cuma di bawah buat tumpuan kaki. Tapi iya. di Jogja ternyata ada komunitas komunitas apa saya lupa, tapi ada 2 pijakan kaki yang 2 itu di atas. Itu buat variasi. Jadi nggak cuma 2 di bawah buat kaki, di atas juga ada. Mereka bisa freestyle dengan egrang itu. Keren ya. Kita cuma taunya egrang, naik egrang aja susah ya. Iya. Kadang jatuh, sering jatuh malah. Tapi mereka bisa sampai freestyle gitu. Keren. Kakak bisa nggak naik egrang? Kalau naik egrang buat edukasi seperti ini bisa, tapi kalau untuk freestyle ini masih belajar. Oh lagi mendalami ya. Iya. Oh. Nah, terus kan gini, ini kan udah di masa modern ya, Kak. Kalau kalau misal kita main game modern yang ada di smartphone, yang ada di gadget tuh boleh nggak sih, Kak? Terus kenapa kok yang dipromosikan itu permainan tradisional? Oke, untuk era sekarang kita kalau mau mengharamkan gadget malah kita bingung sendiri karena gadget itu dampak positifnya selain negatifnya juga banyak, tapi positifnya kan luar biasa. Artinya kita bisa berkomunikasi dan lain-lain, banyak lah yang kita bisa lakukan dengan gadget begitu. Untuk menghindari itu kan susah karena kita juga sudah ketergantungan, itu alat yang mungkin setiap orang harus punya sekarang ya. Untuk salah atau tidaknya menurut saya enggak, karena di Home Pimpa pun kan kita promosinya juga lewat media sosial kok. Kita lewat teknologi juga. Artinya kita cuma mengajak ayo kita lestarikan permainan tradisional melewati apa ya, dengan media-media yang ada saat ini. Artinya apakah dakon harus pakai kayu terus harus ketemu kayak gini? Ternyata enggak kok. Ternyata mungkin ada aplikasinya. Dan saya yakin ada kok. Terus dam-daman seperti itu. Apa kita harus buat papan dan garis? Saya rasa enggak. Di handphone juga saya yakin ada aplikasinya untuk bermain itu. Tapi bedanya ketika kita bermain handphone, kita apa ya, gampang terdistract. Artinya kalau handphone itu kan pasti banyak notifikasi, kita nggak fokus bermain. Tapi kalau anak-anak kita sediakan media seperti ini, walaupun di HP ada, tapi mereka akan fokus bermain dengan temennya. Tapi kalau di HP kan mereka cenderung malah nanti ke distract lihat apa. Jadi apa ya, waktu yang dihabiskan bermain malah sedikit. Kita sediakan medianya seperti ini, mereka lebih tertarik dan mereka lebih fokus untuk bermain yang ada di hadapannya itu.
begitu sih. Oh, jadi kayak waktu bermainnya lebih banyak kalau pakai media langsung kayak gini ya, Kak? Iya betul, mereka lebih fokus kan, nggak gampang terdistract begitu. Oh, iya iya ya. Terus pentingnya mainan tradisional di kehidupan kita tuh apa sih, Kak? Soalnya kayak kan ini kan mainan gitu buat refreshing aja gitu. Sedangkan kalau mainan modern tuh lebih simple dan bisa dimainin kapanpun gitu. Itu Oke, gimana? pentingnya permainan tradisional. Kalau permainan ini kita bagi beberapa umur ya, artinya kan manfaatnya beda-beda. Nggak bisa kita dewasa untuk melatih motorik kan itu agak rancu ya, karena dewasa kita ya udah istilahnya udah melewati masa itu. Tapi kalau anak-anak itu untuk motorik itu luar biasa bermanfaat. Artinya mereka belajar langsung dengan medianya, mereka berusaha menggenggam seperti ini, mereka berusaha membagi satu persatu. Itu kalau anak kecil kan mereka juga butuh latihan untuk itu begitu. Iya iya. Mereka juga belajar jujur, mereka belajar menghargai temennya. Nggak bisa kita kayak gini apa ya, bermain curang kayak gitu kan, malah permainannya akan terhenti ketika kamu bermain curang kan gitu. Kita harus sportif, kita harus menghargai lawan, kita harus mengakui jika kita kalah, karena permainan pasti ada kalah dan menang. Itu untuk anak kecil banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan. Terus untuk generasi-generasi umur remaja begitu, kan mereka sudah kurang tertarik dengan yang namanya bermain atau permainan. Tapi untuk remaja atau ya yang di usia SMP, SMA mungkin ya, itu mereka juga bisa belajar berkomunikasi. Artinya permainan tradisional ini kita nggak cuma bisa bermain kok, tapi kita juga bisa mengajarkan. Dan cara terbaik kita belajar ya salah satunya ya dengan cara mengajar begitu. Artinya mengajar dalam konteks kita mungkin mengajari adik-adik kecil di rumah, mungkin adiknya bermain bersama teman-temannya. Mungkin terlihat sepele, kita cuma mengajari, tapi di situ kita dituntut untuk gimana sih caranya agar anak kecil ini paham gitu. Kan itu juga perlu ilmu. Ketika anak remaja SMP SMA dilatih untuk berkomunikasi simpel seperti itu, menjelaskan seperti ini, saya yakin komunikasinya secara di kelas mungkin ada kesempatan untuk presentasi dan lain-lain, mereka akan lebih enjoy, lebih gampang untuk mengomunikasikan gitu. Kalau untuk orang dewasa tentu ini bisa jadi salah satu media untuk parenting anak, yang tadi manfaatnya banyak banget untuk anak gitu sih. Oh jadi mereka orang tua ini bisa memperkenalkan mainan ini ke anak-anak gitu Iya, buat melatih motoriknya betul. dan sebagainya gitu. Dan pasti kan mereka pernah bermain ini. Iya. Tapi kok masa anak saya nggak pernah sih, nggak tahu. Jadi mereka banyak tertarik di situ. Kadang di Car Free Day ada orang tua bawa anaknya, orang tuanya ini loh dulu bapak ibu mainan egrang ini, kamu bisa nggak? Nah, artinya mereka tertarik, mereka ada yang nyoba dulu bapak bisa bermain ini, terus suruh anaknya nyoba begitu. Artinya bisa juga sebagai media buat anak dengan orang tua supaya main bareng, karena kalau gadget sendiri-sendiri kan itu kurang komunikasinya. Tapi kalau dengan bermain ini kan bisa jadi pendekatan untuk anak dan orang tua begitu. Oh jadi ini ya manfaat lain juga biar apa ya, ada bonding antara orang tua sama anak gitu. Betul. Ternyata barang simpel seperti ini ya banyak manfaatnya gitu. Iya. Jadi kita ya juga haruslah menjaga permainan-permainan ini gitu. Kalau Kak Sidik sendiri pernah ngajarin ini nggak, anak kecil gitu main ini, itu gimana Kak cara ngajarinnya? Kalau saya kebetulan saya kuliah di jurusan pendidikan jasmani sekolah dasar, dan permainan tradisional ini salah satu bentuk penyampaian materi. Artinya mereka belajar melompat bisa melalui permainan sederhana atau permainan tradisional. Salah satu tujuan pembelajarannya seperti itu. Jadi beberapa kali saya juga mencoba mengajarkan permainan tradisional ini. Seperti kalau anak-anak yang putra itu tertarik di gobak sodor seperti itu. Tapi kan ternyata gobak sodor yang simpel seperti itu nggak bisa diajarkan langsung, butuh beberapa step agar mereka juga paham aturannya,
Terus ternyata detailnya kalau gobak sodor itu nama lainnya adalah hadang, menghadang. Hadang. Hadang. Oh, menghadang. Heeh. Iya. Artinya kalau kita mau menyentuh lawan, kita harus menghadap lawan. Nggak boleh kita lagi menghadap belakang terus kita sentuh kayak gini, nggak boleh, itu aturannya. Aturan perlombaan nggak diperbolehkan. Oh, iya iya iya. Jadi sebenarnya sudah permainan tradisional ini aturannya sudah bagus, sudah baku, tinggal kita coba memainkan ini, kita coba membuat ini eksis kembali begitu. Ya ya ya. Terus kalau menurut Kak Sidik sendiri ya, gimana tanggapannya gitu kalau misal saya gitu atau teman-teman tuh mainan tradisional gitu di masa sekarang. Terus mungkin kita dicemooh, kita diejek. Kok masih mainan jadul kayak gitu sih? Nah, itu gimana menurut Kakak? Nah, mungkin itu salah satu yang sedang kita, artinya coba gimana caranya anak muda sekarang bawa seperti ini, dakon seperti ini, nenteng dakon bangga begitu. Kan artinya itu kan hanya soal mindset mereka begitu. Kalau permainan tradisional itu kuno, tapi ketika mereka tahu manfaatnya seperti tadi, ini nggak bisa disepelekan permainan seperti ini begitu. Tinggal kita gimana caranya mengemas permainan tradisional seperti ini biar terlihat terlihat keren begitu. Salah satunya kita pertandingan egrang, cuma mungkin kita belajar egrang gue gitu sering jatuh. Ternyata dipertandingkan juga ketat banget, mereka seru, gobak sodor garis seperti itu ternyata seru begitu. Jadi untuk sekarang coba kita bersama-sama gimana caranya supaya permainan tradisional ini eksis kembali, karena sayang sekali kalau punah begitu. Tapi kalau menurut Kak Sidik sendiri itu sebenarnya perlu nggak sih untuk mengubah mindset orang-orang yang tadinya negatif gitu jadi positif, kayak pandangan mereka tentang permainan tradisional gitu? Kalau untuk mengubah mindset secara keseluruhan mungkin sulit ya, tapi kita bisa kok sedikit-sedikit kita mengajarkan memberitahu manfaatnya. Artinya kalau mindset itu bisa berubah bukan dengan keras kita promosikan bahwa permainan tradisional itu bagus enggak, tapi kita dari manfaatnya seperti apa kita beritahu mereka, kan mereka akan mindset mereka akan berubah secara sendirinya begitu. Oh iya. Jadi bisa disimpulkan ya kalau permainan tradisional tuh banyak banget manfaatnya dan gimana kayak nggak bisa kayak disepelekan gitu ya. Ya. Menarik. Kayak nanti kalau saya udah punya anak juga mau memperkenalkan mainan tradisional ke anak-anak juga harus karena kita itu nggak susah. Ini kan dari kayu gini, dakon harus dari kayu yang berat gini kita harus beli misalnya, kan enggak. Kayak engklek kita harus harus nyetak banner berbentuk engklek, enggak. Kita bisa menggambar dengan kapur. Jadi di rumah itu kita bisa melakukan tali karet yang kita biasa buang, kita bisa mainkan dengan itu. Artinya itu simple untuk kita miliki begitu, enggak susah, enggak ribet. Oh ya. Wah, ini kita dapat banyak banget ya insight hari ini. Makasih banyak ya Kak Sidik udah datang di Nasima Space. Sama-sama. Dimana kita membahas serba-serbi tentang komunitas Hombimpa. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat saksikan Nasima Space di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.